melakukan sebuah perubahan itu ada sebuah metode namanya inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif atau EA? Adalah suatu filosofi atau suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Jadi dalam EA ini kita menggali kekuatan yang ada di SD kita. Kira-kira kita unggul di mana, itu kita buat sebagai landasan untuk melakukan perubahan. Nah, di sini saya menggunakan atap. Atap itu adalah sebuah metode untuk menemukan A, aset, T, tantangan, A, aksi, P, pembelajaran. Nah, di sini yang saya angkat itu adalah penggunaan LCD, laptop, dan aset pasti tersedia di masing-masing kelas. Kita sudah memiliki LCD dan listrik. Untuk internet mungkin masih terbatas. Itu merupakan tantangan untuk kita. Kemudian oh iya, CGP juga aset. Kompetensi pemanfaatan media digital juga belum maksimal, Kemudian aksi, pelatihan pembelajaran inovatif kepada guru. Diharapkan nanti kita bisa melakukan pelatihan pembelajaran inovatif, kemudian memperluas jaringan internet di sekolah. Kemudian pembelajaran, nanti diharapkan murid terlatih memanfaatkan teknologi dengan baik, terciptanya suasana belajar sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, untuk melakukan itu kita menggunakan bagja. Bagja itu B, buat pertanyaan utama, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, dan C, jabarkan rencana, kemudian A, atur eksekusi. Sini yang berusaha saya angkat adalah tentang meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa melalui pembelajaran berbasis digital. Jadi Bapak Ibu, mari kita merumuskan bagja untuk melaksanakan prakarsa perubahan di bidang pembelajaran berbasis digital. Kira-kira Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan digital belum di kelasnya? Muridnya apa gurunya? Gurunya insya Allah satu, tapi belum maksimal. Kira-kira berbasis digital yang seperti apa? Iya. Menggunakan YouTube masih. Alhamdulillah kelas 6 saya banyak sudah. Ya ada sebagian yang bikin sendiri, tapi yang tidak maksimal. Kelas 3 bagaimana? Kalau kelas 3 meningkatkan kemampuan bernalar kritis siswa melalui pembelajaran berbasis digital ini masih belum, karena saya sebagai pendidiknya masih terus berusaha untuk memberikan pembelajaran yang terbaik melalui pembelajaran yang berbasis digital. Karena non sewu Bunani dan Ibu Kepala Sekolah, kelemahan saya adalah saya belum bisa, katanya tidak boleh ngomong tidak bisa, belum bisa membuat media pembelajaran sehingga anak itu bisa betah ada di kelas saya. Gitu Bu. Maksudnya media apa? Media pembelajaran berbasis digital dan non digital, kelemahan saya di situ. Tidak harus membuat dan itu masih saya terus pelajari. Saya kepinginnya, karena murid saya yang tahun ini sungguh sangat berbeda, bukan saya melihatnya bukan dari segi karakternya, bukan, memang benar-benar generasi Z. Saya kapan hari pernah ikut 21 pembelajaran kreatif generasi Z.
ikuti dari website Jangan Jadi Guru. Saya ikuti di sana, saya masih mempelajarinya karena kebetulan yang saat ini di kelas 3 saya kalau mengajar cuma duduk saja itu sampai ini kehilangan waktu. Jadi anak-anak itu kemarin sempat asesmen diagnotis non pelajaran itu rata-rata murid saya itu 75% itu kinestetik audio visual itu cuma ada dari 25 siswa ada hanya 3 orang Bu. Jadi saya betul-betul dituntut untuk mengolah pikiran saya agar benar-benar memberikan pelajaran yang bermakna. Itu cita-cita saya memberikan pembelajaran yang bermakna, katanya Ibu Kepala Sekolah, berbasis diferensiasi tadi. Jadi saya tipikal guru yang ingin belajar dulu, saya ingin bisa dulu, baru kemudian peserta didik saya. Jadi jangan saya belajar, muridnya juga belajar. Jadi saya belajar terlebih dahulu, baru kemudian muridnya. Dan mungkin setiap guru itu akan berbeda. Katanya Ibu Nani tadi, perbedaan itu tidak harus membuat kita terpecah belah, tapi menjadikan kita sebuah kekuatan. Akhirnya di kelas 3 seperti ini tidak harus dicontoh seperti kelas 3 seperti ini, nanti kelas yang lainnya boleh. Dan saya ingin minta ilmu kepada guru-guru yang lain, karena kebetulan kelas 3 tahun ini adalah kurikulum merdeka. Saya juga masih terus belajar. Saya ingin sebuah acara seperti ini yang nanti akan betul-betul membawa pemahaman yang jelas, sehingga saya betul-betul paham dan insya Allah saya bisa memahamkan peserta didik saya. Jadi ini ceritanya mengeluh saya yang bilang. Iya, saya sering sharing juga, sering curhat juga sama Ibu Kepala Sekolah. Beliau cuma mengatakan sabar Bu, ini nanti sejalan beriringnya waktu insya Allah bisa gitu. Jadi itu Bu, jadi saya kalau di kelas saya masih belum pembelajaran berbasis digital. Kalau tahun ini nanti kelas kami dapat LCD, insya Allah akan kami pergunakan dengan baik. Baik, untuk LCD insya Allah di tahun ini semua kelas akan mendapatkan. Mungkin kelas 6 sampun ya. Insya Allah nanti bulan-bulan akhir tahun kita pasang di masing-masing kelas. Ya Alhamdulillah sudah bantuan sudah turun. Kemudian untuk mungkin masukan juga untuk sekolah bahwa kita perlu mengadakan pengembangan kompetensi guru di bidang IT, Bu, di bidang apapun itu. Kita kalau punya ilmu, kayak kemarin Pak Andi ada dapat ilmu AI. Jadi kita melakukan diseminasi. Jadi jangan bosan untuk melakukan diseminasi. Setiap kita mendapatkan pengetahuan baru, kita ajak teman-teman kita untuk mendapatkan pengetahuan itu juga. Jadi sama-sama pintar. Kan kita saja yang pintar, tapi orang lain juga bisa bersama kita. Itu insya Allah memudahkan kita untuk melangkah ke depannya. Gitu ya. Mungkin untuk prakarsa perubahan melalui ini kita bahas di lain waktu. Ya. Bagaimana kita nantinya memanfaatkan media digital sebagai penunjang pembelajaran. Itu saja Bu Nani. Saya kembalikan kepada Ibu Nani. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya di sini saja yang berdiri. Baik, Bapak Ibu mohon izin, Bu Kepala Sekolah. Di sini saya hanya sebagai penguat saja dari hasil diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Dini Zakia Barajat kaitannya dengan visi dan prakarsa perubahan. Yang pertama yang mau saya ulas di sini adalah kaitannya dengan puisi di awal tadi.
puisi di awal tadi sangat bagus sekali. Jadi semuanya berkolaborasi, itu belum saya temukan di CGB sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi harusnya itu memang CGB-nya yang membaca seperti itu, nggih. Jadi alhamdulillah ini inovasi, bukan kesalahan. Inovasi beliau karena sudah ada 3 CGB yang seperti itu. Jadi daripada monoton seperti itu saja. Kenapa? Kreatif, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ibu Digi. Iya, awalnya memang saya lihat masih tegang sekali, tidak tahu tegangnya karena apa. Karena memang mungkin suasananya yang membuat tegang, apalagi musiknya seperti perpisahan kelas 6 ini, Bapak Ibu, saya saja seperti mau meleleh tadi. Baik, selanjutnya kaitannya dengan puisi tadi, Ibu Dini sudah menyampaikan apa makna dari puisi yang tersirat tadi. Jadi dari beberapa rekan-rekan sudah menyampaikan, ada yang bersemangat, ada yang sedih, ada yang membara semangat merdekanya. Mungkin bisa saya tarik garis merah atau benang merah di sana. Semangat iya, terharu iya dan sebagainya. Akan tetapi mungkin bisa digarisbawahi bahwa di sana mungkin ini tidak melihat burung cemara, burung kenari dan sebagainya, akan tetapi melihat Indonesia. Tidak melihat gunung apa yang dilihat adalah Indonesia. Sama halnya dengan visi kita, Bapak Ibu. Kaitannya dengan visi, tidak melihat guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3 sampai guru kelas 6 atau guru mata pelajaran, akan tetapi melihat isi pemikiran kaitannya dengan mau dibawa kemana SD Bulukan ini, dituangkan di misi tersebut. Tidak melihat, oh ini isinya visinya, isi pemikiran dari guru kelas 2, jangan dulu, mungkin belum mengerti. Bukan seperti itu. Akan tetapi semua diterangkum menjadi warga SDN Blukon yang akan mengusung SDN Blukon menjadi satu misi, satu impian, satu suara, yaitu SD Negeri Blukon. Seperti itu. Mungkin itu garis bawahnya. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan pembaharuan visi. Tadi sudah dilakukan pembaharuan, Bu. Kalau tadi ada kemampuan bernalar kreatif, saya langsung kok kreatif ini gitu kan. Kalau di profil pelajar Pancasila mungkin kan kritis yang lagi in, kreatif juga bagus, Bu, ya, Bapak Ibu. Jadi bukan, kembali lagi di awal saya sampaikan, tidak ada pendapat yang salah di sini. Akan tetapi mungkin ada lebih tepatnya seperti itu, bernalar kritis. Kemudian siswa mulai, saya mintanya ini visi yang terbaru, Bu ini. Jadi kita kupasnya di sini. Karena tujuan kita adalah membuat visi di sini di pendampingan individu yang kedua ini. Membuat visi satu kesatuan, di mana visi tersebut adalah visi kita bersama, bukan visi CGP, bukan visi kepala sekolah, Bapak Ibu, Ibu, dan bukan visi panjenengan satu persatu, akan tetapi visi dari warga sekolah. Tadi disampaikan mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia serta bernalar kritis dan berwawasan lingkungan hijau. Pangapunten nggih, mohon maaf kalau misalkan saya merevisi sedikit, boleh? Nggih, sekedar nun sewu dannya tidak boleh double. Iya. Ada kata-kata yang tidak boleh ini majemuk gitu. Mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia beserta bernalar kritis dan baru boleh seperti itu. Okay. Jadi mungkin beriman dan bertakwa, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia serta bernalar kritis. Mungkin ini dan yang di sini. Kalau ini dan beriman dan bertakwa sudah satu kesatuan sepertinya, nih. Sebentar, mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta bernalar kritis. Sudah di ini ya, sertanya mungkin. Iya, sertanya yang dihilangkan. Berakhlak mulia, bernalar kritis dan gitu. Sertanya mungkin yang direvisi. Untuk kata-kata yang lain sampun. Karena ini sudah merupakan kesepakatan bersama panjenengan semuanya di sini. Seperti itu. Terus bunyi? Iya, sertanya dihilangkan, diganti dan saja, dan di bernalar kritis tanpa serta, dannya ini itu tetap. Mungkin setelah ini sakit di itu tadi di banner Bapak Ibu. Jadi taruh di jargonnya SD Negeri Blukon, seperti itu endingnya.
hasil dari pendampingan individu. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan atap atau aset, atap atau bagja, di mana tadi Bu Dini Zakia sudah menyampaikan atap dan juga bagja. Boleh salah satu Ibu Dini, boleh dipilih atap saja atau bagja saja. Tetapi kalau include jadi satu juga boleh, makin kuat. Ini maksudnya bagaimana kok ada atap atau bagja Ibu? Walaupun sudah disampaikan atap itu adalah merupakan A-nya aset, T-nya aset, T-nya tantangan, A-nya aksi, dan P pembelajaran. Ketika kita mau berjalan, sebentar, kita mau berjalan ke misalkan ke Gunung Bromo gitu, jalannya kan banyak untuk meraih sana. Bisa lewat Malang, bisa lewat Jember, misalkan muter-muter pun bisa nyampe ke Bromo misalkan di sana. Nah, sama dengan visi. Untuk mencapai visi, kita ada jembatan atau jalan menuju ke sana. Ini namanya atap dan bagja. Jadi atap bagja merupakan alat atau jalan untuk menuju visi, seperti itu. Jadi untuk mencapai itu mungkin bagjanya dibuka, Bu. Nah, buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama ini kaitannya dengan ini. Kita mau menyampaikan murid di sekolah, kita mengutamakan apa? Kita ini ada kayak satu pautnya, bukan berhenti di sini. Kita masukkan ke bagja maksudnya di sini. Kita buat pertanyaan utama itu kaitannya, contoh pertanyaannya itu mungkin bisa disampaikan dulu. Jadi Bapak Ibu guru tahu pertanyaan yang seperti apa yang disampaikan di B. Ada? Ya, nggak apa-apa. Slide yang lain supaya Bu Sinten Bu guru kelas 3. Bu Iin paham betul maksudnya di pendampingan individu ini isinya apa saja, mungkin seperti itu, oke, sebagai bentuk tular untuk yang lain. Biar tanda menjadi pertanyaan atau tanda tanya itu kaitannya dengan apa sih gitu. Mungkin bisa saya bantu Bu Dini, tidak apa-apa buat pertanyaannya. Ya. Jangan, tidak apa-apa. 1.3. Nggih. Nah, ini bisa. Gitu ya. Tidak apa-apa sudah, nanti saya bukan tidak apa-apa. Nah, Bu, sampun. Itu
Nah, ini saya cukup pemantik. Ini ada di LMS, bukan pemikiran dari Bapak Ibu JGB, Mas ya. Jadi kaitannya B itu adalah buat pertanyaan. Maksudnya pertanyaan yang bagaimana? Itu nanti di B itu berisi pertanyaan untuk ada nih, kalau udah berarti saja. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali sedikit saja untuk mengupas apa itu bekerja supaya tidak menjadi pertanyaan yang menjadikan bisul nantinya ketika menjadikan bulan tidak memperoleh. Ini dibuat pertanyaan artinya apa? Di B-nya itu pertanyaan untuk dibuat dalam menentukan arah boleh penyelidikan, boleh aspek atau potensi atau peluang yang mendefinisikan tujuan, memprovokasikan atau menginisiasi perubahan prakarsanya. Biasanya hanya satu atau dua saja secara
dan redaksional, menyertakan dengan prakasa perubahan yang telah ditulis. Maksudnya apa? Jadi panjenengan akan menuliskan semacam rencana atau RPP, itu ini bagja. RPP-nya itu kaitannya dengan pertanyaan pemantik yang sekiranya itu menjadi penyemangat Bapak Ibu semua dalam mengusung visi di lembaga. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk membuat siswa saya menjadi bernalar kritis yang masukkan ke visinya tadi. Itu Bapak Ibu. Lanjut, A-nya ambil pelajaran. Nah, pertanyaan berikutnya di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan kaitannya dengan aset, potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan. Jadi mungkin di sini adalah inti positifnya yang diambil. Jadi inti positif dari kegiatan ambil pelajaran. Jadi kalau misalkan ada siswa tadi ada namanya bullying ya Bapak. Benar kata Bu Dini Zakia, kita tidak menyiapkan anak untuk dibully, akan tetapi kalau bisa dengan lagu-lagu yang Ibu tadi sampaikan tidak ada lagi yang namanya bullying. Kalau menghilangkan secara habis itu memang tidak bisa, akan tetapi berangsur-angsur mengurangi kegiatan bullying. Mungkin seperti itu Bapak. Jadi pelajarannya yang bisa kita ambil untuk murid, bagaimana cara kita menghilangkan kegiatan bullying ini, yaitu tadi dengan meningkatkan adabnya anak. Jadi kalau misalkan kalau nggak mau dicubit ya jangan dicubit, kalau nggak mau diolok-olok ya jangan mengolok-olok. Itu lewat apa? Lewat pembelajaran karakter anak. Mungkin seperti itu. Ini galih mimpi. Di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakasa perubahan telah terwujud. Jadi membuat gambaran masa depan yang akan digali dari masa lalu yang lebih positif. Jadi memimpikan anak itu yang seperti apa apabila kita sudah melakukan perubahan kaitannya dengan mindset bahwa bullying itu tidak baik, kemudian jadi anak-anak itu menjadi lebih taat dengan agama, taat aturan dan tertib sebagainya. Nah kemudian kita memimpikan murid yang seperti apa yang tadi Bapak Ibu tuliskan di sana. Nah itu arahnya ke sana. Ending C, jabarkan rencana. Nah ketika anak-anak sudah kita impikan beriman dan bertakwa, bernalar kritis, berwawasan global dan lain sebagainya, itu rencana kita apa? Yang tadi Ibu Uli Cina, Ibu Iin sampaikan itu ketika kita sudah dapat kita sudah dapat apa saja dari Chromebook, LCD dan apa lagi? Oh LCD saja nih loh. Ya, layarnya betul. Oh betul. Ya, layarnya mungkin bisa nanti tembok ya begini. Ya, ketika sudah dapat LCD, mungkin rencana kita adalah ini tadi Bu, tidak harus menciptakan media Bu kalau digital. Saya pun kalau menciptakan media digital, mungkin ketika ada lomba inovasi pembelajaran itu baru saya ikut Bu. Jadi tidak harus guru itu membuat media pembelajaran digital. Kita cukup searching di YouTube, kita download, kita setel di depan anak-anak. Misalnya kaitannya dengan merakit. Kalau kelas 5 kebetulan saya selalu di kelas atas kelas ini Bu, 456 Bu. Jadi yang pernah saya lakukan itu adalah mendownload perakitan listrik seri dan paralel. Anak-anak melihat, kemudian apalagi tadi kan lebih banyak kinestetik ya Bu. Jadi anak-anak kalau kinestetik itu memang susah untuk duduk Bu. Ya, kinestetik kan yang jalan-jalan gitu kan ya. Nah, itu memang anak-anak mungkin bisa kita arahkan untuk praktek. Setelah anak-anak melihat auditorinya, nah mungkin kita langsung kearahkan ayo praktek per kelompok. Mungkin seperti itu. Itu kalau di kelas 5 Bu. Kalau di kelas 3 mungkin kaitannya dengan seperti yang ditempel seperti ini, mungkin itu sadar. Jadi dengan melihat dulu dari media digital, baru anak-anak diaplikasikan ke kegiatan. Sebenarnya guru tidak harus bisa dulu Bu. Jadi kita sambil belajar, karena semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Bisa kita melihat siswa kita juga bisa kita jadikan guru apabila
apa ya, kita melihat anak kadang lebih bisa dari kita, apalagi generasi Z ya Bu ya. Kadang anak-anak lebih cepat menangkap apa namanya pembelajaran yang saat ini sebelum kita tahu, karena itu tadi karena ada HP, laptop dan lain sebagainya, anak lebih cepat dulu. Jadi kita yang mengimbanginya saja. Oh ya benar, mengawasi. Oh ya ternyata benar, kita harus ahli di dalamnya. Terakhir, atur eksekusi lelis. Kita sudah bermimpi anak kita itu pintar, kemudian rencana kita ke depan ini, nah atur eksekusi. Kapan ini akan terjadi? Kapan akan terlaksana? Seperti itu. Kemarin saya mendengar kalau di sini juara pantomim ya Bu. Dikirim ke provinsi juara lagi nih, Masya Allah, selamat saya ucapkan tepuk tangan untuk panjenengan semua. Panjenengan saya yakin adalah merupakan guru-guru dan kepala sekolah yang hebat di SD Bogor ini. Buktinya sampai ke tingkat provinsi seperti itu. Mungkin itu kekuatan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada gading yang tak retak. Saya selaku pengajar praktek Ibu Dini Zakia mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Kalau membuka kegiatan dan menutup kegiatan itu kan harus dengan doa. Gitu. Monggo. Rekan-rekan, mari kita menundukkan sejenak. Semoga apa yang kita capai pada hari ini insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Di niat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma yassir lana umurana umuratina fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umuratina fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umuratina fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, itu tadi adalah bagian terakhir dari acara kami. Terima kasih atas partisipasi panjenengan semua. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi panjenengan, keaktifan panjenengan sangat membantu saya di sini. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian dan Ibu kepala sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum